Alhamdulillah mitra muslim, pagi hari yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Ranah Publik. Bersama saya Dani Rahmati dan juga Raga Satria tentunya menemani Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ada juga yang bertugas di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang Kiki Rizkyani, kemudian di 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban. Mitra muslim, pagi hari ini dalam Ranah Publik seperti biasa kita akan memberikan info-info terupdate ya untuk Anda, untuk kita bisa berdiskusi bersama. Tentunya silakan, kami juga mengundang Anda nantinya untuk bisa berdiskusi bersama kami. Bisa melalui telepon di 031562455, WhatsApp 0855300938, dan juga bisa komen di live chat channel YouTube Suara Muslim TV. Ya, pagi hari ini mitra muslim kita akan bahas tentang standar SNI untuk masker kain. Kemarin kan ada sempat bingung begitu ya, apakah masker saya ini termasuk masker yang terstandar SNI atau tidak begitu ya. Kalau yang kain satu lapis saat ini yang kami amati itu banyak juga di masyarakat. Banyak begitu ya. Yang masker scuba itu yang paling laris itu ya. Bener. Nah itu nanti apakah ada efeknya? Kalau yang dulu pernah dibahas oleh Bu Laura itu memang tingkat filtrasi terhadap bakteri itu sangat minim sekali. Nah apa bedanya nanti dengan adanya standar SNI untuk masker kain? Nah berbicara tentang itu mitra muslim, Kementerian Perindustrian merumuskan Standar Nasional Indonesia atau SNI masker kain. SNI merupakan satu-satunya standar di Indonesia yang wajib dipenuhi untuk memproduksi suatu barang. Terdapat sejumlah ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah masker kain memenuhi SNI. Ya, SNI masker kain ini mitra muslim disusun oleh Komite Teknis SNI 5901, tekstil dan produk tekstil dengan melibatkan akademisi, peneliti, laboratorium, uji satgas COVID-19, dan industri produsen masker kain dalam negeri. Dengan standar mutu dan pengujian yang jelas, serta prosedur pemakaian, perawatan, dan pencucian yang termuat dalam SNI masker dari kain ini, masyarakat dapat lebih terlindungi sekaligus membantu memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, apa mitra muslim kemudian yang menjadi persoalan dan pertanyaan kita bersama, pentingnya standar SNI untuk masker. Kita sudah tersambung pagi hari ini bersama ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga Surabaya. Ada Ibu Laura Nafika Yamani, SSI, MSI, PhD. Assalamualaikum Bu Laura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rangga, Mas Dani. Iya, selamat pagi Bu Laura. Ini kabarnya gimana Bu Laura, sehat ya sekeluarga? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Masih from home semua Bu ya untuk kuliahnya? Ya masih, untuk semester ini masih sampai akhir Desember. Baik, berbicara tentang standar SNI untuk masker kain ini ya. Mengapa baru sekarang ini kok ada gembor-gembor SNI, kok nggak dari dulu? Padahal masyarakat ini sudah banyak sekali, kalau kita di jalan-jalan gitu ya, di jalan raya banyak sekali yang menjual masker seperti scuba dan sejenisnya. Nah, orang-orang kan sudah istilahnya kulaan banyak gitu. Kemudian akhirnya ada SNI sekarang. Nah ini kenapa kok baru sekarang? Kira-kira seperti apa Bu? Iya, jadi sebetulnya rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia itu kan sudah memberikan arahan ya Mas ya. Jadi ketika masker kain kemudian digunakan oleh masyarakat gitu kan secara luas. Jadi kalaupun masker ini digunakan secara luas, kemudian tidak menggunakan masker bedah ataupun masker N95 ya. Karena pada kondisi sebelumnya itu kan agak sulit ya untuk menemukan masker kedua jenis itu gitu kan. Kemudian akhirnya kan diarahkan oleh Badan Kesehatan Dunia untuk penggunaan masker kain. Nah kemudian sebetulnya sudah diberikan kriteria ya. Jadi kriterianya ya salah satunya adalah penggunaan masker kain dengan minimal lapis 2. Tapi kemudian implementasi di masyarakat Indonesia ini kan beragam sekali gitu kan. Sampai ada jenis yang scuba, kemudian buff yang akhirnya sekarang tidak diizinkan ya untuk digunakan lagi. Jadi mungkin dulunya belum ada standar masker yang memang
yang harus bisa digunakan masyarakat, sehingga mungkin saat ini masyarakat kan berkreasi dengan menggunakan masker yang bermacam-macam. Untuk itulah mungkin perlunya pemerintah untuk menstandarisasi SNI untuk masker kain. Tapi memang apakah beda begitu Ibu, masker kain sendiri meskipun 2 lapis dengan masker yang memang masker itu kalau yang biasa kita sebut itu masker medis itu yang lapis 3 Bu? Iya, jadi masker sekarang ini kan menjadi kebutuhan yang primer ya pada masa pandemi gitu kan. Jadi mau nggak mau masyarakat harus menyiapkan itu. Karena ketika beraktivitas di luar rumah, kemudian ketika beraktivitas di dalam gedung ya, yang mungkin banyak orang gitu kan, seperti pabrik, kantor, kemudian ya gedung-gedung yang lain harus menggunakan masker. Kemudian kalau ditanya apa bedanya kemudian penggunaan masker yang 1 lapis dengan 2 lapis ya, atau bahkan 3 lapis, itu saya rasa ya dari daya filtrasinya ya Mas ya. Jadi daya filtrasinya ini kemudian memberikan kualitas dari pemutusan penyebaran dari COVID-19. Jadi kalaupun misalkan 1 lapis ya mungkin daya filtrasinya kurang baik, artinya kan masih ada potensi atau resiko untuk tertular. Tapi ketika itu kemudian 2 lapis atau bahkan 3 lapis, ini menjadi lebih baik. Oke, tapi bagaimanapun misalkan masker ini yang nantinya akan terstandarisasi katun dan lain sebagainya, ada lapis 2 atau sampai 3, Bu Laura. Apakah memang masih lebih baik masker yang digunakan itu masker medis begitu? Atau sama saja begitu kalau sudah terstandarisasi? Ya, jadi sebetulnya memang kalau dilevelkan ya kualitas yang mana yang menjadi masker terbaik itu memang yang pertama adalah yang N95 gitu ya, karena daya serap atau daya saringnya itu lebih bagus. Kemudian yang kedua itu masker bedah. Dan yang ketiga dan seterusnya ini yang materialnya yang berasal dari kain ya. Jadi kainnya pun kan juga banyak jenisnya. Jadi kalau diurutkan yang scuba atau buff ini itu yang level paling terendah gitu ya. Jadi karena kenapa ya, daya saringnya itu hanya sekitar 5% dari hasil riset. Tapi kalau yang N95, kenapa kok diberikan nama N95 ya, karena memang daya serapnya itu atau daya saringnya itu sekitar 95% ke atas. Kalau yang masker bedah itu ya di atas 70% ya. Sedangkan masker kain ini yang sekitar bervariasi, beragam tergantung dari jenis kainnya. Jadi ada yang mengatakan sampai 60% yang terbaik. Ada banyak beragam video Bu Laura kalau kita jumpai di YouTube itu, biasanya kalau ngetes masker ini benar-benar filtrasinya baik atau tidak secara gampang begitu, maskernya itu dipakai, kemudian di depannya itu ada seperti lilin atau korek api begitu dinyalakan. Kalau biasanya bisa ditiup sampai mati. Kalau mati berarti maskernya otomatis kurang baik begitu ya. Kalau misalkan lilinnya itu tetap nyala, berarti otomatis maskernya itu baik begitu ya. Kalau cara-cara yang mempermudah masyarakat seperti itu apa memang bisa dibenarkan atau tidak Bu Laura? Iya, jadi memang dalam klasifikasi ya yang diterapkan oleh SNI itu dijelaskan kriteria masker yang baik itu kan yang pertama memang minimal 2 lapis ya. Jadi 2 lapis ini kan punya arti Mas. Jadi lapis pertama itu kan sifat bahannya dia bisa menahan air. Jadi ketika ada droplet atau percikan air liur dari orang lain itu kan harapannya ditahan oleh lapisan yang pertama. Kemudian yang lapisan kedua itu yang dekat dengan hidung atau mulut kita adalah sifatnya dia menyerap air. Jadi kalau yang di luar tadi ditahan air, yang dekat dengan mulut atau hidung itu yang menyerap air. Jadi ketika kita misalkan nggak sengaja batuk ya atau bersin, ketika pakai masker ya droplet atau cairannya itu bisa terserap oleh bahan yang dekat dengan mulut atau hidung. Kemudian ada juga yang modelnya kan sampai 3 lapis. Atau mungkin bisa pakai yang lapis tengahnya itu menggunakan kain tisu. Jadi harapannya ya itu akan bisa menyerap jauh lebih baik kan. Seperti itu. Nah tisunya ini kan juga bisa diganti-ganti. Jadi kalau mau membuat masker yang 2 lapis, kemudian tengahnya itu diberikan lubang. Jadi lubang ini kan bisa digunakan untuk dimasukkan tisu dan bisa digonta-ganti ya.
Jadi ya yang dekat dengan mulut itu kan sudah bahannya menyerap air, kemudian karena tengahnya itu juga ada kain tisu, ya dia juga membantu ya untuk lebih menyerap air, sehingga nggak akan masuk lagi cairan atau ludah yang keluar dekat dengan masker tadi itu. Jadi memang ada fungsinya. Jadi kriterianya yang pertama memang harus minimal 2 lapis gitu ya. Kemudian yang kedua itu tergantung dari bahan ya, jenis bahan. Jadi kenapa kok scuba dengan buff itu kemudian sekarang dilarang? Karena kan sifatnya dia elastis. Kalau kita pakai itu kan kayaknya bisa molor, merenggang. Walaupun dalam mungkin ya beberapa kelompok itu merasa lebih nyaman ya. Betul, Bu, jadi waktu keluar jenis masker itu saya kira banyak orang yang pakai jenis scuba ini kan. Karena kalau ditempel ke mulut itu kan bagian mulut hidung itu dia langsung nancap ya. Benar. Tapi mungkin masyarakat tidak memperhatikan bahwa karena dia elastis kemudian ada resiko membuka pori-pori pada kainnya kan. Nah ini tidak memberikan perlindungan secara maksimal bagi masyarakat. Jadi sampai datanya itu hanya sekitar 5% ya daya saring dari scuba atau buff itu. Kemudian kriteria yang lain ya tergantung dari purpose-nya ya, dari tujuan pemakaian dari masker. Karena kalau SNI ini memberikan klasifikasi ada 3 tipe ya memang. Jadi penggunaan yang secara umum, kemudian penggunaan filtrasi bakteri, yang terakhir itu filtrasi partikel. Jadi kalau yang sekarang ya mungkin yang tipe umum aja sudah baik untuk digunakan karena standarnya juga cukup tinggi gitu ya dibandingkan dengan yang tidak ber-SNI. Tapi kemudian apakah SNI ini menjadi suatu kewajiban atau keharusan gitu kan? Saya rasa pemerintah sekarang itu tidak memberikan statement itu ya, dalam arti ini masih berupa sukarela ya. Jadi sifatnya itu tergantung dari produsen. Kalau produsennya mau melakukan itu ya silahkan, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kemudian masyarakat bagaimana gitu kan? Kemudian ketika ada ini ada masker ber-SNI kemudian tidak. Karena kita tahu bahwa pengurusan dari SNI itu tidak cepat dan tidak murah ya. Jadi dalam arti butuh beberapa waktu gitu kan, mungkin ya sampai berbulan-bulan. Sedangkan kebutuhan masker sekarang itu juga cukup banyak ya dan cukup cepat gitu. Jadi kalau menunggu SNI ya saya rasa ini akan mempersulit masyarakat untuk memperoleh itu. Kemudian yang kedua masalah harga. Jadi kalau harga ini kan pengurusan SNI juga kan stepnya itu banyak ya. Kemudian juga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen masker ya untuk mendapatkan SNI. Jadi mungkin sampai jutaan ya, 10 juta atau bahkan sampai 40 juta. Nah ini akan berdampak pada harga jual masker. Betul. Iya, jadi harga jual masker akan melambung tinggi, kemudian masyarakat akan semakin sulit untuk mendapatkan itu. Jadi mungkin ya kalau sebagai produsen masker kain gitu, saya rasa ini tetap harus ada kontribusi dari pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah ini turun tangan. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat dibiarkan memakai masker yang memang tidak berkualitas ya, dalam arti ya tidak ber-SNI tapi kualitasnya juga tidak dijaga. Jadi kalau mungkin ada arahan atau sosialisasi dari pemerintah mengharuskan produsen masker baik dari usaha kecil ya, UMKM itu kan, itu ada standarnya. Standar inilah yang menjadi patokan walaupun tidak dilakukan pengurusan SNI, tapi paling tidak yang dihasilkan oleh produsen ini sudah mengarah ke kriteria dari masker SNI. Oke. Baik Bu Laura, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya Bu Laura ya. Ya, dan Mitra Muslim juga tentu kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Silahkan, ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Betul. Mengirimkan foto masker. Ini SN-nya apa enggak gitu ya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Dan Mitra Muslim yang ingin bergabung juga silahkan bisa langsung telepon ke kami 0315624555. Bisa juga Anda kirimkan melalui WhatsApp di 0855300938.
Dan bisa juga langsung komen di channel YouTube Suara Muslim TV. Silahkan yang belum subscribe channel YouTube Suara Muslim TV bisa di-subscribe sekarang juga. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda bisa terus mendapatkan pemberitahuan siaran-siaran terbaru dari channel YouTube Suara Muslim TV. Jadi mitra Muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Anda sedang bersama Ranah Publik. Ranah Publik. Sampaikan opini Anda. Telepon 031 5624 555, WA 0855 3938, live chat channel YouTube Suara Muslim TV. Dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Ranah Publik segera kembali. Wah, bagus banget bajumu, Sis. Oh ya? Ini koleksi baru Danis Collection. Gimana? Paduan warna yang serasi, cuttingnya rapi. Bener-bener busana muslim yang anggun. Kamu pengen ya? Antar aku sekarang dong, Sis. Ayo. Busana yang indah, penuh pesona, koleksi lengkap dan penuh gaya. Wujudkan impianmu untuk memiliki busana muslim yang elegan, penuh warna dan eksotik, hanya di Danis Collection, pusat mode busana muslim. Pusat busana muslim pilihan, anggun, elegan dan trendy. Danis Collection. Untuk segala busana muslim terbaru, percayakan pada Danis Collection. Kunjungi rumah Danis di kota Anda. Aduh, ya Allah ya. Ibu, lemes, lemah, letih, lesu banget. Perut ibu ini rasanya sudah gak kuat lagi nahan sakit. Ya Allah, Bu. Buruan kita ke rumah sakit. Ibu kalau sakitnya kambuh begini butuh pertolongan medis. Sik. Coba tak tahan dulu ya. Bahaya, kita bisa tertular corona kalau ke rumah sakit. Enggak. Jangan salah persepsi, Bu. Rumah sakit telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar bisa tetap memberikan pertolongan medis bagi yang membutuhkan. Justru kalau sakit tapi ibu tahan, itu namanya zolim terhadap diri sendiri. Oh, gitu ya. Loh, Bu, kok semaput? Jangan tunda pertolongan medis karena pemahaman yang kurang tepat. Ayo ke rumah sakit dengan tetap menaati protokol kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh Rumah Sakit Islam Surabaya, Ayani. Tidak perlu takut berobat ke rumah sakit. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani tetap beroperasi dan aman untuk Anda dengan menerapkan prosedur pencegahan COVID-19. Telepon 031 8284 506 atau 031 8284 507. Emergensi hubungi 1500 718. Twitter, Instagram, dan Facebook @RSI Ayani. Website rsisurabaya.com. Sesaat lagi kita dengarkan Tanya Pakar Soman yang dipersembahkan oleh Herbal Soman. Halo dok, ada pertanyaan dari Pak Bambang di Bandung yang ingin bertanya, seringkali buang air kecil terasa sakit, sudah ke dokter tapi masih sering sakit. Bagaimana kalau konsumsi Herbal Soman dan dosisnya seperti apa? Buang air kecil terasa nyeri. Penyebab yang terbanyak adalah infeksi pada saluran kencing sehingga menyebabkan buang air kecilnya sakit. Biasanya dokter akan memberikan antibiotik bila penyebabnya adalah bakteri. Tapi kalau penyebabnya virus, kita hanya memberikan obat simptomatik, kombinasikan dengan Herbal Soman 10 tetes pagi di 100 cc air, siang dan malam. Jadi 3 kali 10 tetes Herbal Soman di 100 cc air ditambah dengan kombinasi obat dokter sesuai gejala yang ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwitono Swito, CEO Suara Muslim Radio Network. Mitra Muslim, pandemi belum berakhir. New normal harus kita jalani dengan tetap waspada dan hati-hati.
Jangan bersikap remeh karena situasi belum benar-benar normal. Mari tetap berpikir rasional, terus perbanyak amal solih, sedekah, taubat, dan doa agar Allah segera angkat wabah ini. Tak lupa, laksanakan 5 hal penting. Pertama, pakai masker. Kedua, jaga jarak. Ketiga, jaga kebersihan, terutama cuci tangan pakai sabun. Keempat, jangan berkerumun. Dan kelima, peduli serta saling mengingatkan. Kelima hal penting itu harus jadi kebiasaan positif kita. Suara Muslim Radio Network tetap berkomitmen sebagai media yang solutif dan menenangkan. Objektif, namun menyampaikan dengan cara positif, dan yang terpenting, menguatkan keimanan. Kita, insya Allah, bagian dari solusi, bukan problem. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Anda, para pendengar setia, klien, narasumber, seluruh keluarga besar Suara Muslim, atas pengertian dan sinergi yang sangat baik. Kebaikan ini insya Allah makin meluas dan bermanfaat untuk lebih banyak umat manusia. Pandemi insya Allah berlalu. Semoga kita lebih bijak dan mampu bersabar atas semua takdir Allah. Insya Allah kita lulus ujian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Surabaya. Mitra Muslim ahli kesehatan dan kebugaran selama ini menyarankan untuk mempertahankan gaya hidup sehat demi menjaga jantung yang sehat. Pola makan yang sehat, banyak aktivitas fisik, kemudian tidak merokok dan mengurangi stres pun sangat membantu meningkatkan kesehatan jantung serta mencegah masalah yang disebabkan oleh jantung koroner. Kuncinya, mitra Muslim, adalah konsistensi. Setiap aktivitas lebih baik daripada tidak ada aktivitas. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan yang sehat. Dan mitra Muslim, mari bersama-sama jaga dan cintai jantung kita dengan aktif mengkonsumsi obat herbal Ayurveda AV. Anda bisa simak pembahasan lengkapnya dalam tamu kita Kamis besok, mitra Muslim, pukul 7-8 pagi, tentunya hanya di Suara Muslim Radio Network. Suara Muslim Surabaya. Ya, Mitra Muslim, terima kasih kebersamaan Anda pagi hari ini masih dalam program Ranah Publik. Pagi hari ini saya Dani Rohmadi dan juga Rega Satria membahas standar SNI untuk masker kain bersama ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga Surabaya. Ada Ibu Laura Nafika Yamani, SSI, MSI, PhD. Silakan Mitra Muslim untuk yang menanyakan WhatsApp di 0855 300938 atau yang menyimak kami melalui akun YouTube Suara Muslim TV bisa bertanya langsung ya di live chatnya. Oke, kita coba bacakan satu persatu. Ini Bu Laura, beberapa WhatsApp yang sudah masuk, diantaranya dari Pak Aan di Sidoarjo. Ini beliau juga mengirimkan foto maskernya ya. Bu Laura, kalau masker seperti ini apakah aman dari bahan luarnya itu kain drill, kemudian dalam kainnya itu furing hero. Ini saya juga kurang tahu ya jenis-jenis kainnya. Tolong ini tolong seperti apa kalau seperti ini. Jadi ini maskernya ya modelnya seperti masker biasa begitu ya. Seperti masker medis gitu ya, ada bisa ditarik gitu ya. Nah, ini dua lapis ya berarti ya. Betul. Yang luar kain drill. Kalau kain drill itu biasanya dipakai celana-celana itu ya, atau baju kita ini juga ya. Ini kain drill. Dalamnya furing hero. Nah, ini seperti apa, Bu? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, masker yang disarankan kalau itu dibuat memang dari kain, itu kan minimal 2 lapis. Jadi nanti Bapak bisa mengetes ya. Artinya gini, kalau maskernya itu misalnya yang bagian luar ya, itu tahan terhadap air ya, enggak masalah.
Jadi nanti bisa dilakukan dites di rumah gitu kan, diberikan air, apakah airnya itu masuk pada lapis kedua. Nah kalau enggak ya berarti bagus. Karena harapannya memang kan menangkal droplet yang keluar ya ketika berinteraksi dengan orang seperti itu. Kemudian yang lapis dalam ya, itu kan dari furing. Furing itu sebetulnya lebih baik di lapis yang tengah. Kalau mau pakai yang lapis 3 itu kan lapis luar, kemudian lapis tengahnya itu furing. Karena furing ini kan daya filtrasinya bagus ya, tapi dia tidak menyerap air. Jadi kalau yang lapis dekat dengan mulut atau hidung itu sebaiknya yang seperti bahan katun. Jadi katun atau kaos yang dia kan fungsinya untuk menyerap air ya. Jadi kalau kita pas batuk pakai masker ya tidak kemudian merembes ya airnya, tapi bisa masuk pada kain itu. Gitu. Jadi bisa dicoba nanti di rumah. Misalkan punya 2 lapis ya dibayangkan saja gitu ya, ketika dimasukkan air di yang luar ya harusnya dia seperti menggenang ya, tapi tidak sampai pada lapis yang kedua. Dan sebaliknya kalau yang kedua airnya harus hilang, karena kan terserap oleh kainnya ya. Baik, itu tadi untuk Pak Aan di Sidoarjo. Terima kasih sudah bergabung. Ke WhatsApp berikutnya ya. Ada Bu Andini di Kalidami ini Bu Laura. Bu Andini ini produksi masker skala keluarga mandiri. Nah selama ini beliau selalu menggunakan 2 lapis kain, tapi setiap kain itu ditempel lagi triko. Nah, triko itu kain yang disetrika langsung lengket di bahannya gitu, kayak lapisannya. Jadi seperti 4 lapis gitu. Nah, pertanyaannya, apakah nantinya akan ada alat khusus ya untuk menentukan masker ini bahannya memenuhi standar atau tidak? Iya, kalau ditanya apakah suatu produksi masker ini sudah memenuhi ya standarnya, ya harus dilakukan proses ini Bu, standarisasi dari BSN ya. Kalau kita orang awam mungkin tidak ya hanya kasat mata seperti yang saya sampaikan tadi di pertanyaan yang pertama, itu kan bisa dicoba ya secara orang awam ya. Tapi kalau misalkan kemudian lebih ke kualitasnya, itu BSN yang lebih tahu ya. Jadi mereka punya standar bahan gitu kan, apa bahan yang digunakan untuk lapis pertama harusnya, kemudian lapis kedua gitu kan, seperti itu. Ya, baik, terima kasih dari Bu Kalidami, Bu Andini di Kalidami, dan juga Bu Aan dan Bu Lia. Kalau berkaitan tentang masker tadi Bu Laura, ini kan kalau di Jawa Timur maksud kami itu kan ada zona-zona yang berbeda-beda begitu ya. Kalau misalkan masker yang 2 lapis atau 1 lapis itu masih digunakan di kawasan-kawasan hijau, itu sebaiknya masih tetap digunakan atau tidak Bu? Karena kan kalau misalkan tingkat penularan tinggi, otomatis masyarakat harus lebih concern begitu kepada masker yang dipakainya. Iya, jadi ini kan masker ini menjadi suatu kebutuhan yang utama ya, yang primer ya. Jadi kalaupun kita mau pakai masker ya kita harus tahu kualitas masker yang kita pakai. Jangan sampai kemudian hanya seperti ya sudah saya pakai masker tapi kemudian tidak memberikan perlindungan gitu kan. Karena harapannya kita pakai masker ini kan tercegah ya dari penularan COVID. Jadi kalau saya rasa misalkan itu bisa diganti menjadi masker yang memang disesuaikan dengan standar SNI. Jadi SNI ini kan sudah mungkin mengalami pengujian ya. Jadi masker-masker mana kemudian yang bisa memfiltrasi bakteri, kemudian virus sampai bahkan partikel dan sebagainya. Nah, saya rasa paling tidak ya minimal 2 lapis, karena ketika lapisan itu bertambah maka daya saringnya ini kan akan menjadi lebih baik ya. Tapi kemudian jangan sampai ya sudah saya pakai masker yang sampai lapis ke-5 gitu ya. Ini kan berarti nanti daya tembus udaranya juga akan berkurang. Jadi kriterianya tidak hanya melihat daya saring ya, tapi kemudian juga daya tembus udara. Artinya kita masih bisa bernapas dengan penggunaan masker itu. Baik, itu tadi. Kemudian ada WhatsApp lagi nih Bu Laura. Coba saya bacakan dari Pak Arif di Kediri. Ini beliau menanyakan, Bu Laura, apakah droplet itu bisa bertahan di ruangan meski menggunakan masker? Ya, kalau droplet ini hasil riset itu membuktikan bahwa memang dia bisa bertahan ya, tergantung dari benda yang
apa istilahnya itu dihinggapi oleh droplet yang mungkin ada kontaminasi virus ya. Jadi nanti kertas itu berbeda dengan kaca, kemudian kain dan sebagainya. Nah, karena adanya daya tahan ya atau daya tinggal dari droplet yang terkontaminasi dengan virus, maka memang penularan dari COVID ini tidak hanya semata-mata dari percikan orang ke orang ketika berinteraksi, tapi juga bisa penularannya itu dari benda-benda yang memang terkontaminasi dengan virus. Karena droplet ini jatuh, kemudian ke benda-benda, dan virus ini kan bisa bertahan. Nah, itu yang kemudian harus diwaspadai. Makanya kenapa kok protokol kesehatan itu kan tidak hanya penggunaan masker, tapi yang ketiga itu kan mencuci tangan. Jadi harapannya kalau kita tidak sengaja ya memegang benda-benda yang ya ada potensi terkontaminasi dengan droplet yang dengan virus COVID gitu kan. Jadi sebelum menyentuh bagian, karena portal entry dari virus ini kan bagian T ya kalau di muka. Jadi bagian mata, kemudian hidung, kemudian mulut. Jadi kalau tangan kita sudah disterilkan ya harapannya tidak membawa virus pada bagian T itu. Oke. Baik, itu tadi untuk Pak Arif di Kediri ya. Terima kasih sudah bergabung. Nah, sekarang kan juga selain memakai masker itu juga memakai face shield. Nah, betul. Apakah kalau pakai face shield saja tanpa masker itu sudah cukup Bu Laura, atau ketika pakai face shield itu juga dalamnya harus ada maskernya? Iya, jadi kalaupun mau pakai masker itu juga tidak cukup hanya memakai, tapi bagaimana kemudian memakai masker secara benar. Ya, jadi ada beberapa orang itu kalau yang kita amati memakai maskernya itu tidak tepat ya, artinya longgar. Jadi ada celah di antara mungkin di antara telinga pipi itu ya, atau di dekat dengan hidung. Nah ini kan juga ada potensi untuk masuknya droplet dari celah-celah itu. Nah apalagi dengan penggunaan face shield yang tidak diimbangi oleh masker. Nah ini kan banyak celahnya. Betul. Ya, jadi kalau interaksinya tidak jarak dekat mungkin tidak masalah. Tapi kalau interaksinya jarak dekat, nah ini tetap penggunaan masker menjadi yang utama. Oke, baik Bu Laura, kita terima dulu. Ada penelpon dari Krian, ada Pak Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Dani. Assalamualaikum Mas Raga. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum narasumber Bu Laura. Ya, waalaikumsalam. Begini Bu Laura, saya orang petani, orang bodoh, sedikit memberikan opini, maafkan barangkali ada ketersinggungan, mohon izin segala hormat. Tentang masalah standarisasi masker, bolehlah anjuran seperti itu. Namun, satu mata rantai yang perlu diperhatikan itu, mohon dengan hormat untuk Ibu narasumber, sampaikan kepada pihak pemerintah. Ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, itu mestinya warga itu yang perlu ditekan, tidak pemakai jalan. Pada bergerombol di luar jam, sorean hari pada ngopi. Bahkan itu ada bapak-bapak. Nah, disinilah rasa sesal, rasa ada kecemburuan sosial, kejengkelan. Kita yang sudah berhati-hati, pihak yang lain, Bu, pihak yang lain masih sembarangan, tidak memperhatikan protokoler kesehatan. Contoh itu di warung kopi, mestinya nuwun sewu. Pemerintah sudah melaksanakan beberapa aparat yang sudah ditugaskan. Kepolisian, TNI, Ormas, Satpol PP, Operasi Justisi. Akan tetapi di desa, mestinya itu RT, kelurahan, gubernur mengeluarkan surat keputusan untuk memberantas warga yang tidak taat kepada protokol untuk memakai masker. Berdekatan jaraknya, sudah ngopi larut malam, pulang-pulang nanti tidak cuci tangan langsung. Nah, yang rugi siapa? Nah, ini opini saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kebodohan saya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Nanti mungkin ditanggapinya setelah ke Kilas Warta. Betul. Ya. Jadi Bu Laura, kita break dulu sejenak. Nanti kita tanggapi yang disampaikan oleh Pak Muhammad di segmen berikutnya.
Mitra Muslim, saatnya kita mengikuti update Kilas Warta yang telah disiapkan oleh tim redaksi Suara Muslim Radio Network. Saatnya menyimak Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Ya, Mitra Muslim, Kilas Warta pagi hari ini edisi 7 Oktober 2020 diawali informasi dari Suara Muslim Lumajang. Gempa bumi di barat daya Lumajang berkekuatan 5,0 magnitudo. Selengkapnya bersama Kiki Rizkyani, silakan. Mitra Muslim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi getaran gempa bumi di Lumajang. Berdasarkan data BMKG, gempa berkekuatan 5,0 magnitudo ini mengguncang pada Selasa malam. Meski berkekuatan 5,0 magnitudo, gempa yang berada di barat daya Lumajang ini tidak berpotensi tsunami. BMKG mengingatkan masyarakat Indonesia waspada akan adanya fenomena La Nina di Samudra Pasifik yang berdampak pada anomali cuaca yang berujung pada bencana hidrometeorologi di Indonesia. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Supari mengatakan kondisi ini bisa memicu frekuensi dan curah hujan wilayah Indonesia pada bulan-bulan ke depan. Bahkan diperkirakan hingga April tahun depan bisa jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Saya Kiki Rizkyani, Suara Muslim Lumajang, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Warta selanjutnya Mitra Muslim dari Samar FM Tulungagung. Ada Anwar Fuadi, tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Perempuan peduli petani dan buruh kirim karangan bunga ke DPRD Kota Blitar. Silakan Anwar. Mitra Muslim perwakilan perempuan peduli petani dan buruh Blitar mengirimkan karangan bunga ke kantor DPR Kota Blitar. Pengiriman karangan bunga ini sebagai bentuk duka cita dan penolakan atas pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR pada Senin lalu. Perwakilan perempuan peduli petani dan buruh Blitar, Kusnul Hidayati, mengatakan aksi pengiriman karangan bunga ke kantor DPRD Kota Blitar dilakukan secara spontan. Pihaknya merasa prihatin dengan pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR. Menurutnya proses pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang sangat cepat. Jika mengacu di negara lain, proses pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja butuh waktu sampai 5 tahun. Kusnul menyebut undang-undang itu tidak hanya berdampak pada buruh dan petani, tetapi akan berdampak kepada semua elemen masyarakat. Saya Anwar Fuadi, Samara FM Tulung Agung, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Warta terakhir Mitra Muslim akan disampaikan oleh Raga Satria, 56 warga binaan Lapas kelas 1 Surabaya sembuh dari COVID-19. Silakan selengkapnya Raga Satria. Mitra Muslim, sebanyak 56 warga binaan pemasyarakatan di Lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo dinyatakan sembuh dari virus COVID-19 setelah mereka menjalani isolasi sejak 18 September 2020. Kepala Lapas kelas 1 Surabaya Gunawan mengatakan setelah dinyatakan sembuh, puluhan warga binaan itu dikembalikan lagi ke blok hunian. Sementara itu, Kasih Perawatan Lapas kelas 1 Surabaya di Porong Prayogo Mubarok menjelaskan hingga saat ini ada 117 orang warga binaan dan pegawai Lapas kelas 1 Surabaya yang dinyatakan COVID-19. Sebanyak 115 orang lainnya dinyatakan telah sembuh dan 2 orang meninggal dunia di rumah sakit karena memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Demikian dikutip dari antaranewsjatim.com, saya Raga Satria, Suara Muslim Surabaya. Baru saja Anda mendengarkan Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network.
hentikan berponsel saat berkendara atau kecelakaan akan menghentikan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Tika. Saya Fauzan. Dan kita mengucapkan selamat datang buat para peserta online kita di Digital MTQ 2020. Pendaftarannya sudah kita buka mulai 3 Agustus sampai 25 September 2020. Oke, untuk kategorinya ada di SD, SMP, dan dengan SMA. Dan seluruh santri pondok pesantren seluruh Jawa Timur. Yo, buat kamu guys yang pengen gabung bisa langsung di web kita di www.digitalmtq.com. Kita mengucapkan selamat bergabung dan ketemu sama kita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi pendaftaran, klik digitalmtq.com. Siapkan dirimu dan upload videomu untuk mengikuti Digital MTQ Tingkat Pelajar se-Jawa Timur 2020. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exclusively woven, accentuating traditional Indonesian features, tailored as the epitome of versatile fashion, exuding elegance on any occasion. Combining subtle comfort with stylish luxury. A majestic sarong to bring everlasting satisfaction. Sarung Ardan by Buah Kecubung. Ayo ikuti undian IndiHome Miliarder 2020 yang akan diundi di setiap periode. Menangkan undian ini. Caranya mudah. Buat yang belum berlangganan, kamu tinggal pasang IndiHome di rumah kamu. Untuk pelanggan lama, pastikan kamu selalu bayar tepat waktu ya. Dan tambah layanan upgrade speed. Ayo buruan! Sebelum 31 Desember 2020. Info lebih lanjut, klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Melayani sepenuh hati, jujur, ramah, dan islami. Rumah Sakit Al-Ihsan membangun masyarakat sehat. Dengan tenaga yang profesional, fasilitas yang lengkap dan nyaman, layanan prima siap siaga, sepenuh hati setia melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, pandemi COVID-19 harus kita lawan dengan menjaga kesehatan diri, baik lahir maupun batin. Iman dan imun harus kita jaga dengan baik agar kita aman. Mediti yang kaya akan antioksidan itu bisa menjadi solusi untuk menjaga kesehatan kita dan juga imun kita. Mediti dikemas dalam kemasan saset tanpa ampas, sehingga mudah diminum, aman diminum bagi orang yang sakit maupun orang yang sehat. Saya, Profesor Dr. Suara Muslim Surabaya.
Segmen terakhir Mitra Muslim di pagi hari ini masih dalam program Ranah Publik ya, standar SNI untuk masker kain bersama narasumber kami. Ada Ibu Laura Nafika Yamani, SSI, MSI, PhD, ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp pagi hari ini, Masya Allah banyak sekali ya. Dan beberapa komentar di channel YouTube Seorang Betul. Susi juga ada Ya. banyak ya, nanti kita bacakan beberapa. Saya lanjutkan baca WhatsApp ini ya, Bu Laura ya. Oh, ditanggapi dulu yang Pak Muhammad tadi. Oh ya? iya, Masya Allah, lupa ya Bu. Tadi Iya. tentang apa Raga sebentar? Tentang yang di desa Kami tadi. catatkan, oh ya. Ini juga masih ada beberapa yang belum mematuhi protokol, berkerumun, kemudian ngopi-ngopi gitu tadi kata Pak Muhammad. Ya, jadi saya rasa memang edukasi, sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan ini tidak hanya milik di kota-kota besar ya Mas ya. Artinya ya ini harusnya bisa dilakukan secara menyeluruh. Jadi pemerintah ini memberikan sosialisasi, edukasi ini juga pada daerah-daerah, misalkan pedesaan, kemudian daerah-daerah pelosok dan sebagainya. Karena kita tidak tahu, mungkin sekarang ya kota-kota besar menjadi zona merah, tapi kedepannya gitu kan banyak juga orang-orang pendatang itu kan asalnya dari desa juga gitu kan. Mereka datang ke kota kemudian mencari pekerjaan atau bersekolah, kemudian kan akan ada kemungkinan untuk pulang ya di Betul. desanya masing-masing. Nah ini kan juga sangat membahayakan. Jadi ketika terjadi penyebaran secara lokal ya pada daerah-daerah pedesaan, kemudian mungkin mereka terlambat dalam pemahaman ya untuk penerapan protokol kesehatan. Nah ini dikhawatirkan akan menjadi atau berdampak lebih berbahaya seperti itu. Jadi saya rasa apapun zonanya itu edukasi, sosialisasi tentang protokol kesehatan ini tetap terus dilakukan. Terutama juga pada zona-zona merah, karena kita tahu bahwa banyak masyarakat yang masih abai ya Mas ya. Jadi sudah dikasih tahu, kemudian banyak juga dilakukan operasi justisi, tapi nampaknya ini tidak menjadi jera ya untuk masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Jadi memang protokol kesehatan ini tidak hanya penggunaan masker. Jadi penggunaan masker, kemudian cuci tangan, menjaga jarak, kalau ini bisa dilakukan secara bersama-sama, ini akan menjadi suatu vaksin dalam waktu sekarang gitu ya. Walaupun pengembangan vaksin yang sesungguhnya ini kan masih terus dilakukan, tapi dengan penerapan protokol kesehatan ini sudah menjadi vaksin, memberikan perlindungan pada masyarakat. Jadi mau nggak mau ya harus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, kemudian patuh ya, dan juga jangan lupa secara benar ya. Jadi tidak hanya sekedar memakai masker, tapi kemudian tidak memperhatikan pemakaian itu secara benar ya. Jadi ya harus teliti ya. Jangan kemudian memakai masker di ujung hidung gitu ya, sehingga memberikan celah di dekat hidung. Kemudian juga jangan memakai masker di dagu ya, apalagi seperti itu. Jadi memang harus memperhatikan bagaimana sih penggunaan masker yang benar. Jadi kita mau tidak tertular ya harus melakukan itu secara disiplin dan juga secara benar. Oke. Baik. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebenarnya masih ada beberapa komentar ya di channel YouTube. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Yamin di Sidoarjo, kemudian ada Mbak Siti juga, terima kasih. Tapi karena waktunya sudah terbatas, ini terakhir sebagai penutup Bu Laura ya, mungkin tema kita tentang SNI maskernya. Nah, dengan adanya SNI ini, apa yang harus dilakukan pemerintah ke para pengusaha masker, baik itu skala besar ataupun skala rumahan, dan mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat sebagai penutup Bu Laura. Iya, jadi memang penting ya untuk menjaga kualitas dari masker yang nantinya akan dipakai untuk masyarakat luas gitu ya Mas ya. Ya tetap harus diperhatikan kualitas itu. Ya caranya kalaupun nanti dilakukan sertifikasi dalam produksi masker, ya harus ada kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada produsen-produsen masker yang dari kelompok kecil ya. Jadi diberikan bantuan sehingga bisa tetap melakukan sertifikasi kemudian tanpa mengeluarkan biaya seperti itu. Kalaupun tidak bisa dilakukan sertifikasi gitu ya, karena memang ini kan kondisinya pandemi ya. Jadi kan butuh waktu, kemudian juga butuh biaya ya. Caranya produsen masker ini harus memperhatikan. Jadi kriteria masker yang memang baik ya. Tadi kan minimal 2 lapis. 2 lapis ini kan maksudnya adalah ada yang sifatnya bisa menahan air di bagian luar, kemudian yang di bagian dalam adalah bisa menyerap air. Jadi saya rasa dengan
dua kriteria itu sudah sangat cukup ya untuk memberikan kualitas perlindungan bagi masyarakat ketika menggunakan masker. Oke. Baik, terima kasih Bu Laura pagi hari ini atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Bu Laura sehat selalu. Amin. Sekeluarga ya. Semoga bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya janjian sama Bu Laura tadi sampai lebih 45 ya sebenarnya. Iya, karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang mengharuskan beliau jawab, akhirnya molor sedikit tadi. Oke. Ya, baik, itu tadi Mitra Muslim Bu Laura Nafika Yamani SSI MSI PhD, ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga Surabaya tentang standar SNI untuk masker kain. Nah, berbicara tentang permaskeran ya. Rega pakai masker apa? Kalau di Suara Muslim ini Mitra Muslim alhamdulillah juga tersedia masker yang insya Allah sesuai dengan standar ya. Meskipun belum diurus untuk standar SNI-nya, tapi lapis 3 ini insya Allah lapis 3. Jadi lo bisa dibuktikan seperti ini, ada 2 lapis, kemudian di tengahnya juga sudah ada lapisan. Dan ini Mitra Muslim kalau ingin mendapatkan masker eksklusif dari Suara Muslim ya, wah ada logonya Suara Muslim nih ya. Ini dibordir loh, bukan di sablon. Jadi awet kalau dibordir, ini nggak gampang hilang dan ya. Kayaknya pas ya kalau dipasang gitu ya ke wajah kan biasanya lebih nggak goyang-goyang kan. Kalau yang scuba biasanya kan ya memang satu lapis. Satu lapis, betul. Dan ini juga ada logo Danisnya. Jadi Suara Muslim bekerja sama dengan Danis menghadirkan masker ini. Bisa Anda pesan ya Mitra Muslim. Ini pesannya bisa langsung ke WhatsApp Suara Muslim, bisa ke 0855300938, bisa juga langsung datang ke studio ke Mbak Sasha ya di depan sana. Sekarang mungkin sudah ready apa belum ya? Masih boleh WhatsApp dulu. Kemarin tahap pertama langsung habis Mitra Muslim. Ini pemesanan tahap kedua mungkin bisa di WhatsApp ke Mbak Sasa ya. Betul. Atau perlu dipraktekkan Mas Raga mungkin? Apanya? Penggunaan maskernya nggak usah. Ini berarti langsung saja ya nanti ini ya. Talinya juga seperti ini Mitra Muslim ya. Talinya bisa dipakai untuk yang berhijab. Ini khusus perempuan? Enggak, bisa cowok juga cowok bisa. Dan cewek. Coba pakai. Oh. Nanti aja ya. Baik, seperti itu Mitra Muslim, sekedar informasi ya untuk kita bahwasanya Suara Muslim juga memiliki masker ya. Betul. Untuk Mitra Muslim pecinta Suara Muslim, pakainya ya masker Suara Muslim. Ya. Baik, terima kasih Mitra Muslim, dan saatnya kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda, termasuk rekan-rekan yang bertugas di Suara Muslim Radio Network, ada di Suara Muslim Lumajang, di Suara Muslim Tuban, Anwar Fuadi di Samar FM Tulungagung, dan juga rekan Awinarno di Angkasa 7 FM Temanggung, Jawa Tengah. Ada gatekeeper kami Elsa Horunisa, dan juga produser kami Edi Haryanto. Videografer, produser. Videografer kami ada Herianto. Ini jadi gak fokus tadi, suruh pakai masker tadi. Dan saya Dani Rahmati. Saya Raga Satria undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Ranah Publik. Ranah Publik, Suara Muslim Radio Network. Dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Sampai jumpa di Ranah Publik berikutnya.